Salam anak-anak SMP Mulia Wacana. Selamat pagi semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita dapat bertemu dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti ya. Ya, seperti yang kalian sudah tahu, nama Bapak adalah Sobat Ginting, biasanya dipanggil Sir Ginting. Selain mengajar bahasa Inggris kelas 7, 8, dan 9, juga mengajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di kelas 7. Ya. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Engkau adalah Bapa kami yang baik, Bapa yang sungguh luar biasa, Bapa yang senantiasa peduli akan kehidupan kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini karena Engkau sudah mempertemukan kami dengan anak-anak kelas 7 SMP Mulia Wacana ini untuk belajar agama Kristen. Tuhan, Engkau yang memberikan kemampuan kepada kami semuanya. Kepada anak-anak ini Engkau berikan kecerdasan, kepintaran, dan ketaatan Tuhan supaya dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Kami percaya dari pelajaran ini mereka akan mendapatkan sesuatu yang sungguh luar biasa. Bahkan pelajaran serta firman yang disampaikan ini sungguh-sungguh dapat mengubah kehidupan mereka. Mampukan hamba sebagai guru yang menyampaikan pelajaran ini agar pelajaran ini sungguh-sungguh dapat menjadi berkat bagi anak-anak ini, bagi kami semuanya, dan mendatangkan perubahan sikap tingkah laku di dalam mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami pada pagi hari ini, kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, oke ya. Nah, anak-anak, saya berharap semua kalian sudah tertanam atau berjemaat di suatu gereja lokal. Ya. Jadi maksudnya tidak ada di antara kalian yang belum mempunyai gereja atau jemaat. Nah, saya percaya bahwa semua sudah berjemaat di dalam satu gereja. Nah, itu yang pertama. Saya mau ingatkan agar tidak hanya sebagai anggota jemaat, tapi cobalah kalian berusaha agar kalian ikut ambil bagian dalam pelayanan di gereja tersebut. Ya, jadi maksudnya bukan hanya sebagai anggota jemaat, tapi cobalah ambil bidang pelayanan apa. Apakah misalnya menjadi bidang pendoa, apakah menjadi bidang di tim musik, tim paduan suara, apapun itu, ya, bahkan menjadi asar sekalipun, ya, itu sangat indah di mata Tuhan. Nah, itu. Selain itu, saya ingatkan juga setialah dalam beribadah dan peliharalah persekutuan pribadi kalian dengan Tuhan. Ini yang penting ya. Dengan cara apa? Dengan berdoa setiap hari dan membaca firman Tuhan secara teratur. Nah itu. Lebih dari itu, kita harus menampakkan segala perilaku baik, santun, hormat, rajin, dan mengasihi semua orang. Nah, itulah perwujudan bahwa kalian adalah anak-anak Tuhan. Nah, oke, anak-anak, hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Namun, saya mau memberitahukan perlengkapan apa yang harus kita miliki dan aturan-aturan apa yang harus kita turuti di dalam pembelajaran ini. Nah, ini
Sebagai perlengkapan yang harus dimiliki, nanti kalian akan dibagi LKS Pendidikan Agama Kristen. Jadi nanti ada LKS-nya yang berjudul Tuhan Sahabat Sejati. Nah, nanti akan dibagikan bukunya ya. Kemudian sediakan 1 buah buku tulis untuk catatan. Saya sangat berharap setiap uraian yang disampaikan lewat video, apakah lewat Zoom atau lewat apapun itu, ya, dicatat dengan sebaik-baiknya sehingga nanti ada bahan untuk dipelajari. Apalagi kalau nanti ulangan seperti begitu itu ya. Jadi tidak cukup hanya mendengarkan penjelasan saya sepintas lalu ya, tapi berusaha untuk mencatat, membuat sendiri catatan berdasarkan apa yang saya jelaskan supaya nanti ada buktinya, ada catatannya sehingga setiap kali bisa dibaca berulang-ulang. Nah, begitu. Nah, lebih daripada itu tentunya sebagai orang Kristen saya katakan kalian harus mempunyai Alkitab sendiri ya sebagai sumber utama dari pembelajaran kita. Nah, itu perlengkapan-perlengkapan utama yang harus kalian miliki. Nah, tentu ini tidak memberatkan ya, semuanya juga orang sudah punya. Nah, lalu pelajaran-pelajaran ini nanti akan diposting lewat video Google Class ya, video Google Class. Nah, kadang-kadang bisa juga video yang diposting lewat WA kelas begitu itu. Nah, dan nanti sebulan sekali kita akan mengadakan Zoom meeting ya. Nah, di situ nanti kita dapat bertatap muka dan kalian bisa menanyakan hal-hal yang kurang dipahami. Nah, begitu barangkali. Nah, oke, sekarang kita akan masuk kepada materi pelajaran kita. Oke, simak baik-baik ya. Nah, topik pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, kalau saya lihat di dalam bukunya itu adalah tentang pengampunan yang sejati. Judulnya adalah pengampunan yang sejati. Nah, kalian catat ya. Kalau ada hal-hal yang dirasa penting bisa dicatat. Lalu pengampunan yang sejati ini di Alkitab nanti kalian bisa lihat di dalam Perjanjian Lama, yaitu Yehezkiel pasal 18 ayat 32. Yehezkiel pasal 18 ayat 32, dan di Perjanjian Baru di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 7. Dalam Perjanjian Baru dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 7. Nah, gitu ya. Adapun poin-poin di dalam pembelajaran ini kita akan lihat terlebih dahulu tentang manusia yang berdosa. Ya, tentang manusia yang berdosa. Jadi subjudul yang pertama adalah manusia yang berdosa. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa itu dosa? Ya, banyak bisa definisi yang bisa disampaikan. Tetapi yang paling gampang kita tangkap, penyimpangan di luar kehendak Tuhan dan firman-Nya disebut dosa. Ya. Jadi kata lain ya, dosa adalah segala penyimpangan di luar kehendak Tuhan dan firman-Nya. Dalam firman Tuhan, Dia menginginkan agar kita melakukan ini, itu, segala sesuatu yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
Dan apabila kita menyimpang dari kehendak Tuhan dan dari firman-Nya, maka kita berdosa. Nah, ini penting ya. Nah, jadi berarti dosa adalah pikiran, kehendak hati, dan tindakan yang melanggar hukum Allah. Jadi segala pikiran, segala kehendak kita, segala tindakan kita atau perbuatan yang kita lakukan yang melanggar hukum-hukum Allah, maka kita sudah berdosa, begitu ya. Nah, ini bisa kita lihat di dalam 1 Yohanes, surat Yohanes, 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. Nah, kalau kita lihat ya, saya akan lihat dulu apa katanya ya. Di dalam Yohanes, saya akan bukakan. Ini ada Alkitab di sini. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat itu dikatakan begini. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Nah, jelas sekali dikatakan di situ bahwa dosa itu adalah pelanggaran hukum Allah dan firman-Nya. Nah, itu yang dikatakan. Nah, lalu kita akan lihat satu contoh di dalam Alkitab. Dosa pertama kali diperkenalkan dalam Alkitab itu di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 sampai 7. Ya, nanti kita akan baca dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7, yaitu ketika Adam dan Hawa memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang dilarang Tuhan. Nah, coba kita lihat sementara ya, supaya kita tahu apa dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, yaitu pelanggaran perintah Tuhan atau hukum Tuhan, yaitu ketika dia memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, dikatakan dalam Kejadian pasal 3 ayat yang 1 sampai ke 7, saya akan bacakan dengan cepat. Dikatakan begini. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan ini, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, itulah dosa yang dilakukan oleh manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, ketika mereka memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi itu adalah merupakan pelanggaran dari hukum Tuhan. Ya, semula Tuhan mengatakan jangan kamu memakan buah pohon itu. Ketika kamu memakannya, maka kamu akan mati. Tapi karena dibujuk oleh ular itu, maka akhirnya dia memakannya, maka akhirnya dia berdosa. Nah, itu dia ya.
Jadi dosa terjadi ya karena manusia ingin memuaskan nafsunya. Sama seperti Adam dan Hawa ketika dia melihat buah pohon itu cantik, ya indah, ya merah. Maka dalam hatinya, oh tentu pohon ini akan enak, akan manis, seperti begitu itu. Dan dia ingin memuaskan nafsunya, mungkin nafsu laparnya, keinginannya seperti begitu itu. Maka dia berdosa. Nah, itulah awal mulanya terjadi dosa. Dan dosa yang satu itu yang telah dilakukan oleh Adam merambat kepada seluruh keturunannya, kepada seluruh umat manusia, termasuk kepada kita semua ketika kita dilahirkan pertama bahwa kita sudah berdosa. Nah, jadi semua orang sudah berdosa. Jangan katakan bayi yang baru lahir tidak berdosa, sudah berdosa. Karena dia dilahirkan dari benih yang manusia berdosa. Maka semuanya kita sudah berdosa. Nah begitu ya. Oke, nah lalu kalau sudah berdosa, apa akibatnya kalau kita berdosa? Nah, Alkitab mengatakan akibat dosa yang pertama adalah keterpisahan antara manusia dengan Allah. Ya, dan akibat dosa itu juga mendatangkan maut atau kematian. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena ingin menjadi sama seperti Allah. Nah, jadi pertama tadi akibat dosa itu adalah keterpisahan. Kita terpisah dengan Allah. Allah di surga, kita di dunia yang fana ini. Nah, sehingga kita tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, Adam dan Hawa diusir dari taman itu sehingga kita terpisah. Kalau kita terpisah dari Allah, maka apapun kita tidak bisa perbuat karena kita tidak sanggup hidup oleh diri kita sendiri. Seperti itu. Lalu yang kedua, akibatnya itu adalah maut. Maut artinya mati. Ya, tubuh kita mati dan lebih daripada itu, setelah kita mati, kita akan mati selama-lamanya di dalam api neraka. Maut. Mati selama-lamanya. Nah, ini dia ya. Inilah dosa. Maka sebagai orang percaya, kita harus memandang dosa ini adalah perkara yang paling serius di dalam kehidupan kita di bumi, apalagi nanti bicara tentang kehidupan yang kekal. Orang berdosa akan berada di neraka selama-lamanya dan tidak bisa lagi diselamatkan. Nah, oleh karena itu takutlah akan dosa ini. Jadi janganlah berbuat dosa. Berusahalah agar kita tidak melakukan dosa. Karena sekecil apapun dosa, Tuhan itu tahu. Mungkin manusia tidak tahu kita telah melakukan dosa, pelanggaran, dan lain sebagainya. Manusia bisa kita tipu, tapi Allah kita tidak bisa tipu. Allah tidak bisa dipermainkan. Nah, begitu ya anak-anak. Nah, kemudian setelah manusia berdosa, setelah terpisah dari Allah, nah, bagaimana caranya? Masihkah ada jalan? Atau apakah sudah berakhir segala-galanya? Kita tinggal mati dalam api neraka dari kekal sampai kekal. Maka ada satu berita baru. Itulah yang disebut dengan kabar baik. Apa kabar baik itu? Apa berita yang baik itu? Yaitu bahwa ternyata masih ada pengampunan sekalipun kita sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, maka pada bagian kedua, subjudul topik yang kedua dalam pelajaran kita hari ini, pengampunan melalui Yesus Kristus. Ingat kata-kata ini, pengampunan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada pada siapapun di dunia ini, tidak ada pada ilah-ilah lain, tidak ada pada jimat-jimat lain, keramat-keramat lain, dukun-dukun lain-lain dan sebagainya. Nah, oleh karena itu jangan sekali-sekali kita ini
memalingkan kehidupan kita kepada berhala-berhala tersebut. Karena pengampunan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah ini. Ya. Nah, dikatakan di sini semua manusia tadi ya telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa itu adalah maut. Itu dikatakan dalam Roma 6 ayat 23. Ya. Dan dosa yang sudah kita lakukan itu harus dihukum. Ya, ada kesalahan ya. Jadi dosa itu harus dihukum. Jadi kita yang sudah berbuat dosa ini itu seharusnya dihukum. Tetapi ini berita luar biasanya. Tetapi justru diampuni oleh Tuhan. Diampuni oleh Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Nah, bagaimana caranya? Dengan apa kita ini bisa diampuni? Dengan apa kita ini bisa ditebus? Dengan apapun tidak bisa. Tetapi Tuhan Yesus Kristus justru mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita yang berbuat dosa dan kita yang seharusnya dihukum, tetapi Tuhan Yesus Kristus telah menggantikan dosa dan pelanggaran kita dengan cara mati ataupun mengorbankan dirinya sampai mati di atas kayu salib. Nah, jadi dia sudah menggantikannya. Kalau Tuhan Yesus sudah menggantikan kita dan sudah mengampuni segala dosa-dosa kita, menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib, maka kita sudah dibersihkan dari dosa-dosa kita. Ya, maka di atas kayu salib dia berkata, "Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku?" katanya. Kenapa Bapa meninggalkan dia? Karena dia adalah manusia yang paling berdosa pada saat itu di atas kayu salib. Kenapa dia berdosa? Karena dia menanggung dosa seluruh umat manusia di atas kayu salib. Dan orang yang diampuni dosanya oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, maka dia sudah tidak berdosa lagi, disucikan dan dibersihkan. Ya, dan disitulah kita harus mengalami pertobatan dan jangan lagi berbuat dosa dalam kehidupan kita, seperti begitu ya. Nah, begitu. Pengampunan ini digambarkan secara metafora. Itu bisa kalian baca nanti di dalam Mazmur 103 ayat 12. Mazmur 103 ayat 12. Nah, di situ dikatakan pengampunan digambarkan dalam berbagai metafora. Nah, dikatakan dalam Mazmur 103 ayat 12 itu, sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Wah, sejauh timur dari barat, ya, dia sudah menjauhkan daripada kita pelanggaran kita. Nah, jadi sudah dijauhkan pelanggaran-pelanggaran kita itu karena memang kita sudah ditebus, begitu ya. Lalu kalau dalam Yesaya 38 ayat 7, nah catat ini ayatnya. Dalam Yesaya 38 ayat 7 dikatakan, "Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari pelanggaranmu, jauh dari hadapanmu." Sekali lagi, engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Nah itu. Dan di dalam Mika pasal 7 ayat 9,
Nah, dikatakan ia melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Nah, dari sini dikatakan bahwa benar-benar bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Itu sebabnya kita harus datang hanya kepada Tuhan Yesus saja, minta pengampunan agar dosa-dosa kita diampuni. Nah, itu ya. Jadi supaya dosa kita diampuni, apakah dosa umat manusia hanya diampuni begitu-begitu saja? Tentunya ada juga syaratnya. Kalau kita tidak mau, kita tidak turut dalam pengampunan itu. Tetapi kalau kita mau menyerahkan hidup kita, maka dosa kita akan diampuni. Nah, disinilah kita harus mengambil suatu sikap yang tegas. Apakah kita mau untuk menyerahkan hidup kita supaya kita diampuni, atau kita tetap tegara tengkuk di dalam segala kejahatan kita. Nah, itu kita yang mengambil sikap. Nah, jadi jelas orang yang diampuni itu adalah orang yang mau mengambil sikap bertobat ya. Nah, jadi harus ada bertobat, ada pertobatan. Nah, apa itu? Di dalam Perjanjian Baru, bertobat itu adalah perubahan hati, yaitu berbalik dari dosa kepada Allah. Ya, bertobat itu adalah berbalik dari dosa kepada Allah, kembali atau berpaling kepada Allah. Nah, coba kita lihat salah satu contoh kisah pertobatan, yaitu adalah kisah pertobatan Saulus yang semula menentang Allah menjadi pengikut Tuhan yang setia. Nah, nanti ini kalian bisa baca dalam Kisah Rasul ya, terlalu panjang kalau saya ceritakan. Yang intinya adalah Saulus ini semula Saulus namanya, dia itu adalah orang-orang yang menganiaya umat Tuhan dengan cara membakari gereja-gereja, menganiaya orang-orang Kristen dan menjebloskannya ke dalam penjara. Banyak orang yang sudah mati terbunuh. Tapi suatu kali di dalam perjalanan ke Damsyik, Saulus beserta dengan temannya, dia ada satu sinar yang sangat terang dari surga, dan ada suara katanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jelas ini adalah suara Tuhan. Lalu Saulus bilang, apakah aku menganiaya engkau? Lalu, ya engkau menganiaya aku. Mengapa engkau menganiaya aku? Katanya begitu kan. Nah, akhirnya Saulus pada saat itu menjadi buta, lalu dituntun dia ke kota Damsyik, dan di Damsyik dia bertemu dengan Ananias. Ananias mendoakannya dan matanya terbuka. Disitulah awal pertobatan daripada Saulus. Nah, sehingga yang tadinya menjadi penganiaya umat Tuhan, dia justru menjadi pengikut Tuhan yang setia, dan akhirnya namanya berubah menjadi Paulus. Dan itulah Rasul Paulus yang kita baca kitab-kitabnya dalam Perjanjian Lama. Nah, seperti misalnya kitab Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, Timotius. Itu adalah kitab ya yang ditulis oleh Rasul Paulus, begitu ya. Nah, jadi untuk mempertahankan pertobatan, bagaimana? Apakah kita bisa sekali bertobat lalu bertobat? Ya, karena kenyataannya di dunia ini masih banyak hal-hal yang bisa menggoda kita, sehingga kadang-kadang kita bisa jatuh dan kembali lagi menjadi jahat, begitu. Jadi pertobatan itu harus kita pertahankan dalam hidup kita. Dengan cara apa kita bisa mempertahankan pertobatan kita? Yaitu untuk mempertahankan pertobatan itu adalah dengan cara hidup kudus dengan memperlengkapi diri sesuai dengan firman Tuhan.
Ya, hidup kudus. Bagaimana hidup kudus? Hal-hal yang kita sudah tahu bahwa itu adalah dosa dan tadi bertentangan dengan Allah, kita jauhi. Kita jauhi. Jangan lagi tetap ada di dalam dosa. Ya, istilah kasarnya katanya jangan seperti babi. Kalian tahu itu babi? Babi itu selalu mandi di kubangan. Jadi sudah berlumur kubangan, berjemur di kubangan, ya. Sekalipun diberikan tempat tidurnya yang enak, tetap saja ke kubangan seperti begitu itu. Tidak bisa berubah karena memang sudah begitu sifatnya. Nah, sifat kita jangan begitu. Walaupun selama ini kita sudah ada dalam dosa, tapi setelah kita bertobat, kita mengikut Tuhan dengan setia, dan kita pertahankan dengan menjalankan hidup kudus dan memperlengkapi diri kita dengan firman Allah. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa hidup kudus? Pertama, saya mau beritahu, kecenderungan hati kita untuk selalu mengandalkan Tuhan. Ya, selalu mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan diri sendiri. Nah, begitu kan? Kan ada ayat dalam firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi, andalkanlah Tuhan di dalam segenap kehidupan kita. Jangan mengandalkan kemampuan kita sendiri. Nah, itu dengan cara hidup kudus. Lalu yang kedua, hidup sebagai anak-anak yang taat. Taat. Walaupun kadang-kadang firman itu bertentangan dengan jalan pemikiran kita, tapi tetaplah ikut firman itu. Hari ini memang kita belum mengerti, tapi maksud firman itu pastilah menuntun kita kepada kebaikan. Oleh karena itu turut saja, jangan pakai kadang-kadang logika kita, tapi turutlah firman Tuhan itu. Nah, hidup sebagai anak yang taat. Lalu menolak untuk mengikuti hawa nafsu dan godaan-godaan yang ada di dunia ini. Mungkin teman-teman mengajak, ayo kita nodong, ayo kita tawuran, ayo kita bully si anu dan lain-lain sebagainya, ayo kita ngeganja, ayo kita narkoba dan lain sebagainya. Itu tolak, ya, berani untuk menolak, ya? Dan jangan lagi mengikuti hawa nafsu. Nah, itu ya. Kalau nanti dibaca dalam Yehezkiel 18 ayat 32, Yehezkiel mengakui dosa umat Israel dan kembali datang kepada Tuhan. Akhirnya umat Israel bertobat dan datang kembali kepada Tuhan dan diselamatkan. Nah, itu tadi kita lihat pada di pemula tadi, ayat tuntunan Alkitabnya tadi, Yehezkiel 18 ayat 32. Kalau kita baca nanti ini, bagaimana Yehezkiel dan bangsa Israel yang dibuang di tanah Babel, yang berbuat dosa, tapi akhirnya Yehezkiel yang bersyafaat mengakui dosa-dosa umat Israel di hadapan Tuhan. Akhirnya Tuhan berkenan kepada orang Israel, umat Israel diselamatkan, dan akhirnya umat Israel dibebaskan keluar dari situ, ya, ke daerahnya, ke tanah perjanjian. Nah, lalu contoh pertobatan berikutnya kalau kita lihat dalam Lukas 15 ayat 7. Nah, di situ nanti dikisahkan ada domba yang hilang dicari oleh pemiliknya dan ditemukan kembali. Kitalah domba yang hilang dan Tuhanlah gembala kita. Kita sendiri sudah tidak sanggup melakukan apa-apa dalam dosa kita. Tetapi justru inisiatif pengampunan atau inisiatif penyelamatan itu datang dari pihak Tuhan Yesus sendiri. Dia datang mencari kita sebagai domba yang hilang dan dibawa ke tempatnya. Ya, jadi kita diselamatkan bukan oleh kehebatan kita, oleh kekuatan kita, tetapi kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu dia. Itu ya. Nah, jadi inilah materi, ya, materi yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Kita akan selesai sebentar lagi, dan kalau kita
tadi simpulkan, ya, kalau kita simpulkan pelajaran kita pada hari ini, nah bisa saya simpulkan dengan cepat bahwa dikatakan tadi adalah dosa adalah setiap pikiran, tindakan, dan kehendak hati yang tidak sesuai dengan perintah dan kehendak Allah. Keinginan untuk memuaskan diri sendiri merupakan pokok penyebab dosa. Oleh sebab itu, upah dosa adalah maut. Namun oleh karena kasih Allah kepada manusia, diberikan pengampunan dosa melalui penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Anugerah pengampunan ini harus direspon, ya, harus direspon dengan pertobatan. Bertobat berarti menyesali dosa dan kesalahan yang selama ini kita lakukan. Seseorang yang bertobat berarti kembali kepada jalan yang benar, yaitu kehendak Allah. Pertobatan terjadi jika kita sadar dan mengakui dosa di hadapan Allah. Nah, itu dia ya, sebagai kesimpulan daripada apa yang kita pelajari pada hari ini. Dan ada sedikit tugas, ya bukan tugas, ya bolehlah dikatakan tugas ya. Coba masing-masing untuk minggu ini kalian menghafalkan, ada hafalan di sini Yohanes 3 ayat 16. Bisa ya? Yohanes 3 ayat 16 coba dihafalkan. Ini adalah ayat yang sudah sangat populer sekali, dan tanpa dihafalkan pun banyak di antara kalian yang sebetulnya sudah hafal ya. Sudah menghafalkan ayat ini begitu itu. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Yang bagaimana bunyinya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu kan ayat yang sudah sangat populer. Coba nanti dihafalkan ya. Baik, anak-anak sekalian, jangan bosan-bosan. Hanya itu saja pelajaran kita di dalam video yang pertama ini. Dan kita akan bertemu lagi di dalam pembelajaran yang berikutnya. Dan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti kalau kita adakan Zoom meeting itu, disitulah nanti kita bisa punya sesi tanya jawab dengan leluasa ya. Baik, itu pelajaran yang saya sampaikan. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu bahwa kami sudah menyelesaikan pelajaran kami pada pagi hari ini. Materaikan pelajaran ini dalam hati anak-anak, biarlah kami juga mengalami pertobatan, perubahan sikap dan tingkah laku, supaya kami layak diampuni oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.